DMS. Apa yang perlu kita lakukan dengan DMS? Pertama, setiap PNS perlu mengumpulkan berkas kepegawaiannya untuk dijadikan arsip digital. Setiap dokumen dibuat terpisah, SK CPNS terpisah, SK PNS terpisah, SK pangkat 2A terpisah, SK pangkat 2B terpisah, dan seterusnya. Ijazah D3 terpisah, transkrip D3 terpisah, ijazah S1 terpisah, transkrip S1 terpisah, dan seterusnya. Semua dokumen dibuat terpisah. Setiap file dibuat dalam format PDF yang rapi, dengan ukuran file tidak boleh mencapai 1 MB. Sebaiknya di bawah 800 atau 900 KB. Semakin kecil semakin bagus. Oke. Step kedua, dokumen-dokumen yang telah disiapkan sebelumnya tadi lalu dikumpulkan. Jika OPD, maka dikumpulkan di subbagian umum. Jika puskesmas, maka dikumpulkan di tata usaha puskesmas. Jika sekolah, maka dikumpulkan di TU sekolah. Silakan disesuaikan dengan kebijakan unit kerja masing-masing. Setelah terkumpul, maka tugas berikutnya ditangani oleh yang ditunjuk. BKPSDM telah memberi role akses DMS untuk Kasum OPD, Kapus, dan Kepsek. Persoalan siapa yang mengerjakan diserahkan pada kebijakan unit kerja masing-masing. Bisa langsung oleh Kasum OPD, Kapus, atau Kepsek, atau dilimpahkan ke operator sekolah atau operator OPD, atau para penata kelola sistem informasi di masing-masing unit kerja. Baik, membahas tentang dokumen, jadi ada 2 blok. Blok pertama yaitu 5 dokumen utama yang terdiri dari DRH saat pemberkasan CPNS kalau ada, Pertek penetapan NIP saat awal CPNS kalau ada, kemudian SK CPNS, SK PNS, dan SPMT saat awal kerja CPNS. Untuk dokumen yang tidak ada atau tidak lagi dapat ditemukan, dilewatkan saja. Jangan dipaksa. Khusus untuk DRH dan Pertek, kalau tidak ada, nanti BKN akan mencoba melengkapinya melalui arsip-arsip lama yang ada di BKN. Saat ini seperti itu yang disampaikan oleh BKN. Untuk 3 dokumen lainnya, PNS perlu mengupayakan untuk dapat melampirkan berkas tersebut. Oke. 5 dokumen ini diupload langsung di DMS oleh yang ditunjuk tadi. Oke, di DMS 5 dokumen wajib ini untuk yang bergambar simbol mata ini, itu tanda bahwa dokumen itu telah ada, jadi tidak lagi perlu diupload dan statusnya sudah centang. Sedangkan dokumen yang bergambar seperti ini, yang berwarna biru seperti ini dengan tanda plus, itu menunjukkan bahwa dokumen itu perlu kita upload, yang perlu kita lengkapi. Untuk tombol merah di sisi kanan ini cukup kita abaikan saja. Kita tidak menangani verifikasi. Lanjut. Maka silakan diupload. Namun ingat, ini hanya bisa 1 kali upload untuk setiap dokumen. Jika salah dokumennya, maka tidak bisa diubah. Sampai saat ini begitu. Jadi berhati-hatilah. Lanjut
Untuk blok dokumen kedua, ini tidak menggunakan DMS. Jadi, ini terdiri dari dua dokumen utama, yaitu riwayat pangkat keseluruhan, kemudian riwayat pendidikan sejak CPNS keseluruhan, dan tambahan satu lagi, riwayat pindah instansi kalau ada pindah, misalkan dari Siak ke Pekanbaru. Nanti kita minta SK pindah instansinya. Nah, dokumen-dokumen yang ini dikumpul oleh yang ditunjuk dan tiap file diberi nama dengan ketentuan. Berikut ketentuannya. Untuk SK pangkat, begini penamaannya. Ini contohnya. NIP underscore SKKP underscore kode. Kode ini menunjukkan golongan atau pangkat apa PNS tersebut. Misalkan dia golongan 2 berarti 2A berarti 21, 2B berarti 22, 2C 23, 2D 24. Kalau dia golongan 3, 3A 31, 3B 32, 3C 33, 3D 34. Golongan 4, 4A berarti 41, 4B 42, 4C 43, 4D 44. Golongan 1 berarti 1A itu 11, 1B 12, 1C 13, 1D 14. Begitu. Untuk ijazah, NIP underscore ijazah underscore D3 atau S1 atau S2. Kalau SMA, kalau CPNS-nya sejak SMA maka underscore SLTA. Transkrip nilai begitu juga. Untuk SMA yang tidak ada transkrip nilai, boleh dilampirkan transkrip menggunakan file ijazahnya dia, SMA. Kemudian SK pindah instansi, NIP underscore pindah instansi underscore P1. P1 ini tandanya pindah instansi pertama, menggunakan SK pindah instansi. Begitu. Nah, format ini jangan sampai salah. NIP-nya jangan sampai salah, jangan ada spasi. Pokoknya jika nama file salah, tentunya nanti akan fatal arah dokumennya kemana. Oke, lanjut. Nah, dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan tadi mohon dipastikan agar nama file dan ukuran filenya sudah sesuai. Setelah itu, koordinasi kembali dengan admin di BKPSDM untuk pengambilan filenya oleh BKPSDM. Apakah pakai copy flash disk atau letak di Google Drive, nanti kita sesuaikan sesuai periode waktu yang telah kita berikan sebelumnya di Zoom. Oke, lalu bagaimana dengan riwayat jabatan dan sertifikasi atau diklat? Nah, untuk hal itu ada dua cara. Itu bisa langsung diupload di DMS oleh yang ditunjuk tadi, seperti cara satu sebelumnya, karena di sana ada tombol untuk ngupload kalau mau ngupload langsung di DMS. Atau cara kedua, tiap PNS dapat mengubah atau menghapus riwayat MySDM masing-masing, tapi tetap perlu diverif oleh tim verifikator di BKPSDM. Oke, setiap dokumen yang terupload otomatis akan menambah presentasi skor arsip digital DMS-nya. Tiap PNS dapat melihat skornya di MySN masing-masing. Ini contoh tampilan skor DMS yang ada di MySN. Oke, di Google kita cari ASN digital.
pilih setelah muncul kita pilih login seperti biasa, lalu masukkan username, NIP dan password, kemudian masukkan one time code nya. Oke, setelah muncul halaman dashboard, kalau biasanya kita bermain di video ASN, untuk DMS ada di layanan manajemen ASN instansi, lalu kita pilih menu DMS. Oke, kita masukkan NIP, lalu pilih load data, tunggu. Muncul profil pegawai yang kita cari, lalu tekan kunci dan verifikasi. Nah, nantinya akan memuat dokumen. Karena itu sifatnya fixed, kita uncentangkan fixednya terlebih dahulu. Tunggu. Maka daftar dokumen yang dapat kita lihat pada video di atas. Oke, ada dokumen yang perlu kita upload yang berwarna biru. Kita klik, lalu langsung jenisnya apa, kita pilih upload dari lokal, lalu pilih file, cari file yang kita mau upload, lalu open. Muncul previewnya, turunkan, lalu pilih upload. Oke, benar, filenya kita pilih upload. Tunggu. Kita tunggu. Oke, dokumen telah muncul, lalu kita mapping RW, jenisnya asli, fotokopi, legalisir atau fotokopi. Kita pilih asli, lalu simpan. Data berhasil disimpan. Oke, sedang loading. Maka dokumen Pertek NIP telah masuk. Oke, begitu dan seterusnya. Ini contoh lain lagi, kita pilih file, open, preview filenya, turunkan lagi ke bawah, kita pilih upload, ya, kita pilih upload, lalu tunggu preview filenya. Kalau sudah benar, nanti kita mapping RW nya, ini berkasnya apakah asli, fotokopi legalisir atau fotokopi. Oke, previewnya muncul, pilih jenis berkas, lalu simpan. Data berhasil disimpan. Kita tunggu. Situ juga dimunculkan skor
skor dari arsip digital pegawai tersebut. Maka oke, dokumennya telah masuk. Oke.